Selamat siang teman-teman. Di sini kami ada tugas kelompok dari mata kuliah Termoteknik kelas 2A membahas tentang artikel solid fuel, yaitu kami dengan judul batu bara sebagai bahan bakar padat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Putra Jorak Somartua Sinaga dengan NIM 22521404. Perkenalkan, saya Rian Pasaribu dengan NIM 22521452. Perkenalkan, nama saya Donial Pedro Siombing dengan NIM Nah, di sini 225140. saya akan masuk kepada slide pertama yang pertanyaannya itu apa itu solid fuel. Solid fuel adalah bahan bakar dalam bentuk padat yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui pembakaran. Contohnya solid fuel yang umum digunakan antara lain kayu, batu bara, briket, pelet kayu, kokas, dan biomasa terproses. Kayu sering digunakan untuk pemanas rumah tangga, sementara batu bara menjadi sumber energi utama bagi pembangkit listrik dan industri. Briket dan pelet kayu dibuat serbuk gergaji atau limbah biomasa yang dipadatkan sehingga lebih efisien dalam pembakaran. Kokas yang berasal dari pemrosesan batu bara banyak digunakan dalam industri baja. Meskipun solid fuel mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau, penggunanya dapat menghasilkan emisi polutan yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakar cair atau gas. Di sini saya masuk ke slide 3 yang membahas kelebihan dan kekurangan dari solid fuel. Solid fuel memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak digunakan sebagai sumber energi. Salah satu kelebihannya adalah ketersediaannya yang melimpah dan harga relatif lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar cair atau gas. Selain itu, penyimpanan solid fuel lebih mudah karena tidak memerlukan tangki khusus atau tekanan tinggi, serta lebih stabil dan tahan lama karena tidak mudah menguap atau bocor. Beberapa jenis solid fuel seperti kayu dan biomasa juga dapat diperbarui dengan menanam kembali sumbernya sehingga lebih ramah lingkungan dalam jangka panjang. Namun solid fuel juga memiliki beberapa kekurangan. Efisiensi pembakaran cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar cair atau gas karena menghasilkan lebih banyak residu dan abu. Selain itu, pembakarannya dapat menghasilkan emisi polutan yang tinggi, seperti asap dan karbon dioksida, yang dapat mencerminkan lingkungan. Solid fuel juga membutuhkan sistem pembakaran yang baik agar energi yang dihasilkan lebih perfect. Dari segi penyimpanan dan transportasi, bahan bakar padat ini memerlukan ruang yang lebih besar dan bisa lebih sulit untuk diangkut dibandingkan bahan bakar dalam bentuk cair atau gas. Meskipun memiliki kekurangan, solid fuel tetap menjadi pilihan utama dalam berbagai sektor, seperti pembangkit listrik, industri, dan pemanas rumah tangga, karena ketersediaannya yang luas dan biaya yang lebih terjangkau. Baiklah, lanjut ke slide 4. Di sini saya akan membahas jenis-jenis dari solid fuel. Yang mana satu, bahan bakar alami. Solid fuel alami berasal langsung dari alam tanpa perlu banyak pemrosesan. Kayu berasal dari pohon. Digunakan sebagai bahan bakar utama untuk pemanasan dan memasak. Batu bara dihasilkan dari fosil tumbuhan yang terkubur selama jutaan tahun. Digunakan terutama dalam pembangkit listrik dan industri. Gambut atau peat, bahan organik yang belum sepenuhnya menjadi batu bara, sering digunakan sebagai bahan bakar di beberapa daerah. Dan yang kedua, bahan bakar buatan atau olahan. Solid fuel buatan merupakan bahan bakar yang telah diproses atau dimodifikasi untuk meningkatkan efisiensinya. Briket dibuat dari serbuk kayu, arang, atau limbah biomasa yang dipadatkan agar lebih mudah digunakan dan menghasilkan lebih sedikit asap. Pelet kayu terbuat dari serbuk gergaji yang dikompresi menjadi pelet kecil. Sering digunakan dalam sistem pemanas cutting edge. Dan kemudian kokas atau cok adalah hasil pemrosesan batu bara yang memiliki kandungan karbon tinggi. Digunakan terutama dalam industri baja. Dan kemudian ada arang, dihasilkan dari pembakaran kayu dengan sedikit oksigen. Digunakan untuk memasak dan industri kecil. Dan kemudian ada torreflate biomass, biomasa yang telah dipanaskan dalam kondisi terbatas oksigen untuk meningkatkan nilai kalorinya dan membuatnya lebih tahan terhadap kelembapan. Nah, masuk kepada slide 5. Di sini kita akan mengenal batu bara, yaitu batu bara salah satu jenis dari solid fuel. Batu bara dapat didefinisikan sebagai bahan sedimen yang terbentuk dari dekomposisi tumpukan tanaman selama kira-kira 300 juta tahun.
Dekomposisi tanaman ini terjadi karena proses biologi dengan mikroba di mana banyak oksigen dalam selulosa diubah menjadi karbon dioksida CO2 dan air H2O. Perubahan yang terjadi dalam kandungan bahan tersebut disebabkan oleh adanya tekanan pemanasan yang kemudian membentuk lapisan tebal sebab akibat pengaruh panas bumi dalam jangka waktu berjuta-juta tahun, sehingga lapisan tersebut akhirnya memadat dan mengeras. Elliot pada tahun 1981 yang merupakan geokimia batu bara berpendapat bahwa batu bara merupakan batuan sedimen yang secara kimia dan fisika adalah heterogen yang tujuh mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen serta oksigen sebagai komponen unsur utama dan beterang serta nitrogen sebagai unsur tambahan. Zat lain yaitu senyawa organik pembentuk ASH atau debu tersebar sebagai partikel zat mineral yang terpisah di seluruh senyawa batu bara. Secara ringkas, batu bara bisa didefinisikan sebagai batu bara karbonat berbentuk padat, rapuh, berwarna coklat, tua sampai hitam. Dapat terbakar yang terjadi akibat perubahan tumbuhan secara kimia dan fisik. Ya, kita masuk ke jenis-jenis batu bara. 1. Gambut atau pit. Golongan ini sebenarnya termasuk jenis batu bara, tapi merupakan bahan bakar. Hal ini disebabkan karena masih merupakan fase awal dari proses pembentukan batu bara. Endapan ini masih memperlihatkan sifat awal dari bahan dasarnya atau tumbuh-tumbuhan. 2. Lignit. Lignit sering disebut juga brown. Golongan ini sudah memperlihatkan proses selanjutnya berupa struktur kekar dan gejala pelapisan. Apabila kekeringan, maka gas dan airnya akan keluar. Endapan ini bisa dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan yang bersifat sederhana, karena panas yang dikeluarkan sangat rendah sehingga seringkali digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. 3. Subtuminous atau bitumen menegak. Golongan ini memperlihatkan ciri-ciri tertentu, yaitu warna yang kehitam-hitaman dan sudah mengandung lilin. Endapan ini dapat digunakan untuk pemanfaatan pembakaran yang cukup dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Subtuminous umum digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Subtuminous juga merupakan sumber bahan baku yang penting dalam pembuatan hidrokarbon aromatis dalam industri kimia sintetis. 4. Bituminous. Bituminous merupakan mineral padat, berwarna hitam dan kadang coklat tua, rapuh, dengan membentuk bongkah-bongkah prismatik berlapis dan tidak mengeluarkan gas air. Bila dikeringkan sering digunakan untuk kepentingan transportasi dan industri serta untuk pembangkit listrik tenaga uap. Antrasit. Golongan ini berwarna hitam, keras, kilap tinggi, dan pecahannya memperlihatkan pecahan kokoidal. Pada proses pembakaran perlihatkan warna biru dengan derajat pemanasan yang tinggi. Digunakan untuk berbagai macam industri besar yang memerlukan temperatur tinggi. Baiklah, setelah kita membahas jenis-jenis dari batu bara, kita masuk kepada klasifikasi batu bara. Klasifikasi menurut ASTM. Klasifikasi ini dikembangkan di Amerika oleh Bureau of Mines, yang akhirnya dikenal dengan klasifikasi menurut ASTM D388. Pada tahun 2005, American Society for Testing and Material. Klasifikasi ini berdasarkan rank dari batu bara itu, atau berdasarkan derajat metamorfosim atau perubahan selama proses kualifikasi, atau mulai dari lignit hingga antrasit. Untuk menentukan rank batu bara diperlukan data fixed carbon atau DMMF, volatile matter atau DMMF, dan nilai kalor dalam BTU per LB dengan basis MMF atau moist MMF. Cara pengklasifikasikan untuk batu bara dengan kandungan VM lebih kecil dari 31%, maka klasifikasi didasarkan atas FC-nya. Untuk ini dibagi menjadi 5 grup, yaitu 1. FC lebih besar dari 98%, disebut meta antrasit. 2. FC antara 92 sampai 98% disebut antrasit. 3. FC antara 86 sampai 92% disebut semiantrasit. Yang keempat, FC antara 78 sampai 86% disebut low volatile.
Yang kelima, Fc antara 69-78% disebut medium volatil. Untuk batu bara dengan kandungan Vm lebih besar dari 31%, maka klasifikasi didasarkan atas nilai kalornya dengan basis MMMF. 1. Grup bituminous coal yang mempunyai MOIS nilai kalor antara 14.000 sampai 13.000 BTU per LB, yaitu 1. High volatile bituminous coal lebih besar 14.000. 2. High volatile B bituminous coal 13 sampai 14.000. Yang ketiga, high volatile C bituminous coal lebih kecil, kurang dari 13.000. 2. Grup sub bituminous coal yang mempunyai MOIS nilai kalor antara 13.000 sampai 8.300 BTU per LB, yaitu 1. Sub bituminous A coal 11.000 sampai 13.000, dan 2. Sub bituminous B coal 9.000 sampai 11.000, dan yang ketiga sub bituminous C coal 8.300 sampai 9.500. Untuk batu bara jenis lignite, 1. Grup lignite coal dengan MOIS nilai kalor di bawah 8.300 BTU per LB, yaitu 1. Lignite 8.300 sampai 6.300. Yang kedua brown coal kurang dari 6.300. Lanjut ke kandungan batu bara. Unsur kimia dalam batu bara dibagi menjadi dua, yaitu unsur organik yang terdiri dari karbon sebagai aromatik atau alifatik. Hidrogen terdapat dalam gugus metil CH3 dan gugus metalina CH2-. Oksigen terdapat dalam gugus hidroksil -OH, karboksil -COOH, karbonil sama dengan C sama dengan O, dan ether -O. Nitrogen sulfur terdapat dalam gugus tiolik R-SH dan gugus alifatik sulfida R-S-R, dan fosfor P. Sukadarmudi 2009, Kurt Otemer 2001. Sedangkan unsur anorganik berupa logam yang berasal dari pengotor seperti silika, aluminium, besi, kalsium, dan magnesium. Anggara S dan Guntoro pada 2017, batu bara banyak diaplikasikan sebagai bahan bakar untuk unit PL2 sebanyak 14%, bahan bakar furnace untuk pemanas air, bahan bakar untuk proses pencairan logam sebesar 11%, bahan bakar dalam pengoperasian tanur putar atau kiln, dan dalam pabrik semen sebanyak 8%, serta pabrik kertas sebanyak 1%. Dan sekarang hadir dengan sedikit inovasi seperti batu bara briquette atau serbuk batu bara yang dipadatkan, dan CWM atau cold water mixture atau batu bara cair yang merupakan campuran antara fulverated coal peringkat rendah dengan minyak. Kita masuk ke analisis batu bara. Komponen analisis ultimasi. 1. Karbon. Unsur utama dalam batu bara yang berkontribusi terhadap nilai kalorinya. Semakin tinggi kadar karbon, semakin besar energi yang dihasilkan saat pembakaran. 2. Hidrogen. Berperan dalam reaksi pembakaran dan menghasilkan uap air sebagai produk sampingan. 3. Oksigen. Biasanya berasal dari senyawa organik dalam batu bara, tetapi jumlahnya lebih kecil dibandingkan karbon dan hidrogen. Kandungan oksigen yang tinggi dapat menurunkan nilai kalor batu bara. Keempat, nitrogen. Tidak berkontribusi langsung pada energi yang dihasilkan, tetapi dapat membentuk senyawa NOx atau oksida nitrogen yang berpotensi mencemari lingkungan. Yang kelima, sulfur. Jika terbakar, dapat menghasilkan gas SO2 atau sulfur dioksida yang berkontribusi terhadap polusi udara dan hujan asam. Oleh karena itu, kandungan sulfur dalam batu bara harus dikontrol untuk mengurangi dampak lingkungan. Baiklah, untuk metode pengelolaan batu bara memiliki dua pengelolaan fisik dan kimia. Saya akan membahaskan pengelolaan fisik dulu. Pertama, pengelolaan fisik batu bara. A. Penghancuran dan pengayakan atau crushing and screening.
Untuk batu bara dihancurkan menggunakan crusher agar ukurannya lebih kecil dan seragam. Dan setelah itu dilakukan pengayakan untuk memisahkan batu bara berdasarkan ukuran butirannya. Proses ini penting untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan transportasi. Kemudian pencucian batu bara atau coal washing. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran seperti tanah, batu, dan belerang dari batu bara. Metode yang digunakan antara lain flotasi atau flotation, menggunakan perbedaan kepadatan antara batu bara dan pengotor untuk pemisahan. Pemisahan gravitasi atau gravity separation, menggunakan air atau media berat untuk memisahkan batu bara dari material yang lebih berat. Dan kemudian ada magnetic separation, digunakan untuk menghilangkan kandungan mineral yang bersifat magnetik seperti pirit atau FeS2. Dan C. Pengeringan atau drying, dilakukan untuk mengurangi kadar dari dalam batu bara, terutama pada batu bara dengan kadar air tinggi seperti lignite. Metode pengeringan dapat menggunakan pemanasan atau proses vakum. Dan D. Pembuatan briquette batu bara atau coal briquetting. Batu bara halus dicampur dengan bahan perekat dan dipadatkan menjadi briquette. Briquette batu bara digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri kecil karena lebih mudah terbakar dan menghasilkan panas lebih stabil. Dan yang kedua, pengelolaan kimia batu bara. Gasifikasi batu bara atau coal gasification. Proses pengubahan batu bara menjadi gas sintetis atau syn gas yang terdiri dari karbon monoksida CO dan hidrogen H2. Gasifikasi menggunakan udara, oksigen murni atau uap air sebagai agen reaksi pada suhu tinggi. Syn gas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahkan bahan baku industri kimia. Dan B. Pencairan batu bara, coal liquefaction. Proses pengubahan batu bara menjadi bahan bakar cair yang menyerupai minyak bumi. Ada dua metode utama, pencairan langsung atau direct coal liquefaction (DCL). Batu bara diubah langsung menjadi cairan melalui hidrogenisasi pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Pencairan tidak langsung atau indirect coal liquefaction. Batu bara diubah menjadi gas terlebih dahulu atau gasifikasi, lalu dikonversi menjadi bahan bakar cair menggunakan proses Fischer-Tropsch. C. Kalsinasi batu bara atau coal carbonization. Proses pemanasan batu bara tanpa oksigen untuk menghasilkan kokas atau coke yang digunakan dalam industri baja. Terdapat dua jenis kalsinasi. Kalsinasi suhu rendah untuk menghasilkan arang batu bara. Kalsinasi suhu tinggi untuk menghasilkan kokas metalurgi berkualitas tinggi. 3. Pengelolaan limbah batu bara. Pemanfaatan abu batu bara atau fly ash dan bottom ash. Abu hasil pembakaran batu bara dapat digunakan sebagai bahan campur beton, semen, atau bahkan konstruksi lainnya. Pengelolaan limbah gas buang untuk mengurangi emisi sulfur dioksida atau SO2. Batu bara dapat dicuci sebelum dibakar atau menggunakan teknologi desulfurisasi gas buang. Teknologi carbon capture dan storage atau CCS juga digunakan untuk menangkap CO2 agar tidak langsung terlepas ke atmosfer. Pembahasan terakhir dari artikel batu bara kami yaitu dampak lingkungan dan upaya mitigasi. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar padat memiliki beberapa dampak lingkungan. Yang pertama, emisi karbon dioksida CO2, kontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua, pencemaran udara, emisi SO2, NOx, dan partikulat dari perbakaran batu bara dapat menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, kerusakan lahan, pertambangan batu bara dapat menyebabkan degradasi lahan dan pencemaran air. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, teknologi pembakaran bersih atau clean coal teknologi, meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi. Kedua, pemanfaatan filter dan scrubber, mengurangi polutan yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Yang ketiga, diversifikasi energi, beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti energi terbarukan.
Di sini saya akan menyimpulkan dari pembahasan tentang presentasi batu bara. Batu bara tetap menjadi sumber energi utama di berbagai negara karena tersedianya yang melimpah dan biaya yang relatif murah. Namun, tantangan terkait dampak lingkungan mendorong pengembangan teknologi yang lebih bersih dan efisien dalam menggunakannya. Ke depan, transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga kalian dapat memahaminya. Kami pamit undur diri. Saya Putra Sinaga. Saya Rian Pasaribu. Saya Donial Perdosyumbi.